Dan apalagi petunjuk Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya serta memelihara kehormatannya. Kemudian berikutnya Al-Quran melarang kaum wanita untuk apa? Iri dengki terhadap keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Maka kaum wanita tidak boleh melirik-lirik, melihat-lihat kelebihan, ya, keutamaan, keistimewaan yang Allah khususkan untuk kaum laki-laki. Memang seperti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada misalkan yang bertanya, "Ustaz, kenapa kami kaum wanita ya tidak boleh begini, tidak boleh begini, sementara kaum laki-laki boleh?" Ya. Karena itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya oleh karena itu, di awal Syekh Abdul Razak menanamkan kepada kaum wanita muslimah yang membaca risalahnya beliau, yang membaca risalah beliau ini, untuk betul-betul berpijak di atas fondasi dasar agama yang sangat agung. Dan yang paling pertama sekali beliau sebutkan, pokok dasar agama yang paling agung adalah apa saja hukum ketetapan yang Allah tetapkan, maka yakini itu adalah hukum ketetapan yang terbaik, yang paling indah, yang paling lurus, ya, yang paling sempurna. Sehingga apapun ketetapan, keputusan yang Allah tetapkan, ya, kita bisa menerimanya dengan lapang dada, kita bisa menerimanya dengan ikhlas, dengan ridho, ya, tanpa ada sedikit pun rasa berat di hati kita. Karena kita tahu bahwasanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala adalah khairul hakimin, adalah sebaik-baik yang menetapkan segala sesuatu. Makanya oleh karena itu kaum wanita enggak boleh ya iri dengki terhadap keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki, ya, dalam hal apapun, dalam hal kepemimpinan, ya, dalam sifat, dalam hal melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh iri dengki, kita tidak boleh mengkaji-kaji. Kenapa? Sehingga muncullah apa? Gerakan emansipasi wanita. Gara-gara kaum wanita melihat-lihat kelebihan kaum lelaki, akhirnya mereka turun ke jalan kemudian meneriakkan emansipasi wanita. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Siapa bilang? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki itu tidaklah sama dengan wanita. Laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Ya, dalam rumah tangga siapa yang menjadi pemimpin? Laki-laki, suami. Dalam harta warisan, laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat bagian perempuan. Dalam hal syahadat, 1 syahadat laki-laki sama dengan 2 syahadat kaum wanita. Ya. Kemudian laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, untuk berjihad dan seterusnya. Adapun kaum wanita tidak. Ini adalah keistimewaan, keutamaan yang sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijal minan nisa." Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tidak aku tinggalkan fitnah setelahku yang sangat-sangat bermudarat. Sangat-sangat bermudarat, membawa kerusakan yang besar bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah kaum wanita. Selain daripada fitnah kaum wanita. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih beliau dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Diingatkan oleh Nabi SAW. Ini semua adalah dalil nas yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita akan bahayanya fitnah kaum wanita. Dan janganlah ibu-ibu ma'asyiral ummahat menjadi fitnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fit nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama menimpa Bani Israel, yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka, itu adalah fitnahnya kaum wanita.
adalah fitnahnya kaum wanita. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Islam datang membawa nasihat pelajaran yang berharga bagi kaum wanita. Tujuannya adalah untuk menjaga diri mereka terlebih dahulu, kemudian menjaga masyarakat dan umat, sehingga mereka tidak menjadi fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila kaum wanita berpegang teguh terhadap nasihat Islam, pelajaran yang disampaikan oleh Islam, maka mereka dianggap atau termasuk orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjagalah kehormatan dirinya, rumahnya, masyarakatnya, dan seluruh umat yang ada di permukaan bumi ini. Umat ini akan selamat. Ya, umat ini akan selamat, jauh dari segala kerusakan dan keburukan. Ketika kapan? Ketika wanita muslimah itu berjalan di atas rel syariat. Tapi kalau mereka keluar dari rel syariat, jauh dari ajaran-ajaran Islam, maka ketika itu umat ini akan menunggu kehancuran dan kebinasaan. Makanya oleh karena itu penting, sekali lagi penting bagi kaum wanita untuk mengetahui apa saja ajaran-ajaran Islam yang harus mereka ketahui, mereka fahami, dan mereka pegang, kemudian mereka laksanakan, sehingga mereka bahagia di dunia dan di akhirat, dan masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, jauh dari segala macam keburukan dan kerusakan. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan di permukaan bumi ini, bukan menjadi fitnah, pembawa kerusakan dan keburukan. Pertama sekali buat dirinya, wanita muslimah, kemudian keluarganya, lalu masyarakat, lalu umat. Tapi berusahalah untuk menjadi perhiasan yang indah di dalam kehidupan ini, di permukaan bumi ini, yaitu dengan menjadi wanita yang solehah, wanita yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, berjalan di atas bimbingan Islam, ya, memegang semua prinsip-prinsip Islam dengan erat, sehingga mereka menjadi sebaik-baik perhiasan, membawa keberkahan, kebaikan bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan umat ini seluruhnya. Ya. Namun kalau sekiranya wanita muslimah telah mencampakkan syariat, ya, melepas pakaian syariat dari dirinya, maka ketika itu dia akan mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan umat ini seluruhnya. Dan sekali lagi Syekh Abdul Razak mengatakan tidak ada yang mengetahui seberapa besar kerusakan dan kemudaratan yang ditimbulkan oleh seorang wanita ketika dia melepaskan syariat dari dirinya. Fitnah yang akan dia timbulkan tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu beliau mengatakan, siapa yang mencermati sejarah, ya, sejarah umat-umat terdahulu, maka dia akan temukan sebesar-besar sebab yang menghancurkan, ya, kegemilangan suatu negeri, ya, mencerai-beraikan masyarakat dan merusak akhlak umat-umat terdahulu. Dia akan temukan yang menyebabkan itu semua adalah ketika wanita-wanita pada umat tersebut meninggalkan syariat, sehingga mereka tabarruj, mereka ikhtilat dengan kaum laki-laki, berlebih-lebihan di dalam mengenakan perhiasan, kemudian berkhalwat dengan kaum lelaki,
ya, kemudian sudah mulai meninggalkan benteng pertahanan mereka, banyak keluar, ya, sehingga umat itu pun hancur dan binasa. Hancur dan binasa. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Turuq Al-Hakamiyah, beliau mengatakan tidak diragukan lagi, ya, bahwa memberikan kebebasan kepada kaum wanita untuk ikhtilat dengan kaum laki-laki, tidak adanya batasan hubungan kaum wanita dengan laki-laki, aslu kulli baliyatin wa syarr. Beliau mengatakan itu adalah sumber, ya, sumber pangkal semua petaka dan keburukan. Dan kita lihat hari ini kaum wanita dan laki-laki berikhtilat, bercampur baur, tidak ada batasan. Pangkal kerusakan, keburukan dan segala bencana petaka ada dalam hal yang demikian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan itu juga merupakan sebesar-besar sebab turunnya hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala yang merata kepada suatu umat. Allah ratakan hukumannya. Ya. Nabi SAW telah menyebutkan, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu azab, maka Allah akan ratakan azab. Yang terkena azab bukan saja orang-orang yang buruk, orang-orang yang zalim, akan tetapi juga orang-orang yang baik. Lalu beliau mengatakan, ya, sebagaimana sebesar-besar sebab kerusakan orang-orang awam dan orang-orang khusus disebabkan oleh menyebarnya, ya, perbuatan keji di tengah-tengah mereka, perzinahan, sehingga menyebabkan kehancuran yang menimpa suatu umat dan penyakit yang tidak kunjung habis-habisnya. Akan Allah timpakan penyakit, ya, kepada umat, suatu umat yang apabila di dalamnya telah menyebar segala macam kezaliman, perbuatan keji, perzinaan dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka dan akan mengirimkan penyakit yang tidak kunjung habis dan akan terus menerus. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Nabi SAW tidaklah menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia bahwasannya tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling bermudarat, yang paling membawa kepada kerusakan yang besar, ya, bagi kaum lelaki selain daripada fitnah kaum wanita. Ini bukan untuk merendahkan kaum wanita, akan tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kaum wanita muslimah jangan menjadi fitnah yang akan membawa umat ini, ya, kepada kehancuran, kepada kerusakan yang tidak ada yang mengetahui seberapa besar kerusakannya dan kemudaratannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik perhiasan yang menghiasi kehidupan manusia di permukaan bumi ini, menjadi wanita salihah. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'u khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan semuanya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ya, wanita salihah. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua ajaran syariat Islam yang Allah wajibkan kepada kaum wanita, semuanya ini untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita tersebut, melindunginya dari segala macam bentuk perbuatan keji, ya, menyelamatkannya, ya, dari ketergelinciran kepada jurang kebinasaan dan kehancuran, sehingga mereka senantiasa mengenakan pakaian ketakwaan, kesucian dan kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Islam. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ingat kembali pelajaran kita di minggu lalu. Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk tetap berdiam di rumah. Ini karena hikmah yang sangat besar, agar mereka lebih terjaga, ya, agar mereka tidak menjadi fitnah
Allah perintahkan mereka untuk lebih banyak di rumah. Allah larang mereka dari melakukan tabarruj, mengumbar aurat, ya, berdandan, bersolek ketika mereka keluar. Ini juga untuk menjaga kehormatan mereka dan agar tidak menjadi fitnah bagi orang-orang yang melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kaum wanita untuk memberikan batasan hubungan dengan lelaki ajab yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesucian hatinya. Sehingga kalau seseorang ada keperluan dengan kaum wanita, maka hendaklah dia meminta dari balik tirai. Ini semua ditetapkan oleh syariat. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita tersebut, kemuliaannya, dan tidak menjadi fitnah. Allah perintahkan kepada kaum wanita untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya. Ini juga untuk apa? Untuk menjaga kehormatan mereka dan tidak menjadi fitnah, ya, dan tidak berperilaku dengan perilaku yang dapat menarik perhatian kaum lelaki ketika dia keluar, tertawa terbahak-bahak, atau melemah memulaikan suaranya ketika berbicara, atau menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Ini semua dilarang. Kemudian Allah perintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan atau menjulurkan jilbabnya sampai ke bawah dada. Ini juga tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan wanita dan tidak menjadi fitnah. Ya, tidak menjadi apa? Fitnah. Karena sekali lagi ibu-ibu ma'asyarul ummahat, wanita merupakan salah satu di antara anak panah iblis untuk menghancurkan, ya, umat ini yang dijadikan oleh iblis. Makanya Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةِ, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan, kata Nabi SAW, akan mengikutinya, akan membuntutinya, dan syaitan akan menjadikan dia sebagai sumber pangkal kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita ketahui ibu-ibu sekalian. Makanya Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk ini, demi kehormatan mereka, demi kemuliaan mereka, demi kesolehan mereka, demi keselamatan umat manusia di permukaan bumi ini. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ya, bahkan perhatikan bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada seorang sahabiyat yang bernama Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha. Suatu kali dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Sesungguhnya aku sangat suka salat bersamamu. Salat bersama Nabi berarti di mana ibu-ibu? Di Masjid Nabawi berjamaah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Sungguh aku mengetahui wahai Ummu Humaid bahwasanya engkau suka salat bersama. Tapi ketahuilah, kata beliau, salatmu, ya, di kamarmu itu lebih baik daripada salatmu di ruang tengah. Dan salatmu di ruang tengah lebih baik daripada salatmu di ruang depan. Dan salatmu di ruang depan lebih baik daripada salatmu di depan rumahmu atau di pekarangan rumahmu. Dan salatmu di pekarangan rumahmu lebih baik daripada kau salat di masjid dekat engkau tinggal. Dan salatmu di masjid dekat engkau tinggal yang jaraknya dekat dengan rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat, ya, di masjidku ini yang jauh dari rumahmu. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada Ummu Humaid, ya, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya dengan tetap menutupi dirinya di rumah. Bahkan ini sholat lagi, sholat, ya. Makanya sholatnya wanita afdalnya di rumah, afdalnya di rumah. Tapi kalau mereka ingin ke masjid, maka para suami tidak boleh melarang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah Azza wa Jalla dari masjid-masjidnya. Enggak boleh suami melarang istrinya salat ke masjid. Ya, apabila istrinya
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau tidak, maka suami boleh melarang. Ya, suami boleh melarang. Tapi kalau sekiranya dia menutup auratnya, tidak ikhtilat dan tidak mengenakan wewangian, maka suami boleh. Ya, maka suami harus memberikan izin kepadanya. Bahkan lihat ibu-ibu, semakin wanita ini jauh dari kaum laki-laki, ya, semakin dia menjauhkan dirinya dari laki-laki, menutupi dirinya dari laki-laki, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sholat saja, Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan apa? Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di depan, yang paling buruk adalah yang di belakang. Tapi lihat untuk kaum wanita. Perhatikan ibu-ibu, untuk kaum wanita apa kata Nabi SAW? Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling akhir, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saf wanita yang paling depan dekat dengan safnya siapa? Laki-laki. Dekat dengan safnya laki-laki. Sehingga sebaik-baik saf wanita kata Nabi SAW adalah yang paling akhir, yang paling belakang. Ini dahulu ketika masjid itu belum ada pembatas antara kaum laki-laki dan apa? Wanita. Kalau sekarang ada, alhamdulillah. Kalau sekarang ada, bahkan ketutup, tidak kelihatan wanita di balik pembatas tersebut. Ya. Maka kata para ulama, kalau sudah tertutup, maka yang paling baik untuk wanita adalah saf yang terdepan. Tapi kalau belum, maka yang paling baik adalah saf yang paling belakang. Ini semua disampaikan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk menjaga kaum wanita, kehormatan kaum wanita. Ya, dan agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat, ikhtilat adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Campur baur laki-laki dan wanita tanpa ada pembatas, ya, dalam satu majelis, atau berdesak-desakan kaum wanita dan laki-laki, ya, ini akan membawa kepada fitnah yang besar, kepada fitnah yang apa? Besar, yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan keji perzinahan, ya, yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan keji perzinahan. Makanya oleh karena itu Nabi SAW atau syariat Islam datang melarang kaum wanita untuk berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki, berdesak-desakan dengan kaum lelaki. Karena ini akan dapat membawa kepada perbuatan keji dan perzinahan. Sehingga ibu-ibu ma'asyiral ummahat, ketika Nabi SAW mendapati kaum wanita bercampur baur di tengah jalan, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki di tengah jalan, ya, Nabi SAW mengangkat suaranya. Nabi SAW mengangkat apa? Suaranya dengan meneriakkan istakhirna ayyatuhan nisa. Ketika Nabi SAW temukan wanita ikhtilat dengan laki-laki di tengah jalan, Nabi langsung mengangkat suaranya dan mengatakan istakhirna ayyatuhan nisa. Minggirlah kalian wahai kaum wanita, sesungguhnya jalanan ini bukan buat kalian, tempat kalian adalah di rumah. Menyingkirlah kalian dari tengah jalan ini. Sehingga ketika kaum wanita mendengar, ya, teriakan Nabi SAW ketika itu, mereka semua menyingkir sampai mereka menempel di dinding-dinding pinggir jalan. Pakaian mereka menempel di pinggir-pinggir dinding jalan. Kalau sekarang kita lihat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita biasa saja, biasa saja. Berbicara tanpa ada batas biasa saja, ya. Sementara Nabi SAW mengangkat suaranya ketika melihat, ya, laki-laki dan wanita berikhtilat, berdesak-desakan dan seterusnya. Bahkan ibu-ibu,
Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya ini membawakan sebuah cerita, ya, cerita seorang sahabiyah, seorang wanita dari kalangan sahabat yang sangat mulia, dan di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar bagi ibu-ibu wanita muslimah. Dalam hadis yang sangat panjang, ya, disebutkan ringkasnya, wanita ini bernama Qailah bintu Makhramah, Qailah bintu Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu anhuma. Dia menyebutkan, Qailah ini mengatakan dalam kisahnya yang sangat panjang, di awal dia masuk Islam, di awal-awal dia masuk ke dalam Islam, dia pengen datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pengen datang sholat, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal Islam. Nah, ketika itu dia datang ketika orang-orang akan mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh pada waktu itu, ibu-ibu, itu masih gelap. Maksudnya apa? Tidak ada pencahayaan, tidak seperti kita, ya, ada lampu, pencahayaan dan seterusnya. Zaman Nabi tidak ada, ya, tidak ada. Langit masih gelap, sehingga orang-orang yang sholat berdiri di dalam saf itu hampir mereka benar-benar tidak mengetahui, benar-benar tidak mengetahui siapa orang-orang yang berdiri di sebelah kanan dan kiri mereka di dalam saf. Lalu Qailah mengatakan, ya, ketika sholat subuh itu akan ditegakkan, aku berdiri di safnya kaum laki-laki, dan dia tidak tahu, ya, dan dia tidak apa? Tidak mengetahui itu ternyata adalah safnya kaum lelaki, dan dia adalah seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam Islam, ya, yang baru saja masuk ke dalam Islam. Ketika dia berdiri di safnya laki-laki, salah seorang sahabat berkata kepadaku, kata Qailah, salah seorang sahabat laki-laki berkata kepadaku yang berada di sebelahku. Apa kata sahabat ini? Imra'atun anti am rajul? Apakah kamu ini wanita atau laki-laki? Kamu ini wanita atau laki-laki? Kata Qailah, aku adalah seorang wanita. Apa jawab sahabat ini? Innaki qad kitti taftinini fasalli fin nisa wa idza saffun minan nisa qad hadatha 'inda al-hujurat lam akun ra'aituhu hina dakhaltu fakuntu fihin. Kata laki-laki ini, sahabat ini, wahai fulanah, sungguh kau benar-benar hampir saja memfitnah, mendatangkan fitnah bagiku dengan berdiri di sebelahku, ya, maka sholatlah engkau di safnya kaum wanita. Ini Qailah ini nggak tahu kalau sholat berjamaah itu saf laki-laki laki-laki, saf wanita safnya wanita, dia nggak tahu, ya. Tapi lihat kejadian ini, ibu-ibu. Kata sahabat ini, kau sungguh benar-benar hampir memfitnahku, karena dia yakin dan percaya dengan apa yang Nabi SAW katakan. Sebesar-besar fitnah adalah fitnahnya kaum wanita. Sebesar-besar fitnah. Maka hendaklah kau sholat di safnya kaum wanita yang ada di dekat hujurat, kamar-kamar istri Nabi SAW. Dan dia mengatakan, kata Qailah, aku tidak melihat itu, dan aku juga adalah orang yang baru masuk ke dalam Islam. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini kejadian ini terjadi di mana? Di masjid Nabi. Di masjid Nabi, ya. Kemudian di zaman siapa? Di zaman Nabi. Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu dalam keadaan salat. Tapi sekalipun demikian, ibu-ibu, tidak ada di antara sahabat Nabi SAW dan wanita itu yang merasa aman dari fitnah. Padahal kejadiannya di mana? Masjid Nabi, di belakang Nabi, dalam keadaan mau sholat. Nggak ada yang merasa aman. Nah, kalau di sini saja orang-orang dahulu tidak merasa aman, bagaimana dengan orang-orang sekarang yang desak-desakan ikhtilat dengan kaum laki-laki, tidak di masjid, tidak di dekat Nabi SAW, tidak dalam keadaan ingin mengerjakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat. Orang-orang berdesak-desakan campur baur di kafe, kemudian di mana? Di pasar,
di mall, di jalan. Lebih berbahaya lagi ibu-ibu. Makanya oleh karena itu, masalah ikhtilat ini adalah masalah yang sangat besar sekali. Campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya, di tempat-tempat pertemuan, ya. Ditambah lagi wanita-wanita sekarang dibandingkan dengan wanita-wanita dulu, keadaannya lebih menimbulkan fitnah yang lebih besar. Orang dulu mungkin tidak terlalu berdandan karena mereka miskin, pakaiannya tidak indah, tidak cantik dan seterusnya. Wanita sekarang, ya, memakai sebaik-baik perhiasan, dia kenakan sebaik-baik perhiasan, kemudian memakai wangian yang paling harum, kemudian mereka berdesak-desakan duduk dalam satu majelis dengan kaum laki-laki. Ini akan lebih menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW saking mewanti-wantinya masalah ini, sehingga kalau dalam salat itu ibu-ibu disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW kalau udah selesai salat, ya, udah salam, Nabi SAW melarang sahabatnya untuk keluar lebih dulu. Ditahan sama Nabi, duduk, kata Nabi, duduk. Tapi ibu untuk apa? Agar kaum wanita pulang lebih dulu ke rumah mereka, keluar dari masjid lebih dulu. Setelah mereka keluar, pergi, baru Nabi SAW perintahkan sahabatnya untuk apa? Untuk keluar, untuk pergi. Seperti ini Nabi SAW, ya, menjaga agar tidak terjadi ikhtilat antara laki dan wanita. Dan kemudian dalam kisah yang kita bawakan juga di pertemuan sebelumnya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang melihat ada dua orang wanita, ya, yang menjauh dari kerumunan laki-laki yang memberikan minum kepada hewan ternak mereka, ya. Kemudian dihampiri oleh Musa. Kemudian Musa bertanya, ada apa dengan kalian? Ma khutbukuma? Ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak bisa memberikan minum hewan ternak kami sampai kaum lelaki itu semuanya selesai. Karena kami tidak ingin berdesak-desakan, tidak ingin ikhtilat. Lihat ibu-ibu, tidak ingin ikhtilat, berdesak-desakan. Mereka menjauh, menyingkir, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dua orang wanita dan yang berasal dari negeri Madian yang Allah sebutkan dan abadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas. Makanya oleh karena itu ibu ma'asyarul ummahat, hati-hati dari bahaya ikhtilat. Hati-hati dari bahaya ikhtilat. Ya. Jangan karena kita pengen cepat selesai, pengen ini, pengen itu, sementara laki-laki tengah berdesak-desakan kemudian kita masuk ke dalam itu. Jangan. Enggak boleh. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha, diperhatikan ibu-ibu. Aisyah radhiyallahu anha bahkan dikecam oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, pembantunya yang ketika selesai tawaf di mana ibu-ibu? Tawaf di Ka'bah. Dia datang kepada Aisyah kemudian mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, tuftu bil baiti sab'an wassalamtu rukna marratayn aw thalatha. Kata dia, wahai amirul mukminin, wahai ummul mukminin, istri Nabi SAW gelarnya adalah ummul mukminin. Dia mengatakan, sungguh aku telah mengilingi Ka'bah 7 kali dan aku telah menyentuh rukun Yamani 2 kali atau 3 kali. Aku bahkan mencium Hajar Aswad. Ini ibadah atau tidak ibu? Ibadah atau enggak? Iya, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian menyentuh rukun Yamani, kemudian mencium Hajar atau menyentuh Hajar Aswad. Tapi Aisyah tahu itu di depan Ka'bah ramai orang yang tengah tawaf, kaum lelaki tengah tawaf, ramai orang. Lalu pembantunya datang mengatakan, aku telah tawaf 7 kali dan aku telah menyentuh rukun sekian kali, aku telah menyentuh Hajar Aswad sekian kali. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? La ajarakillah, semoga Allah tidak memberikan pahala kepadamu. La ajarakillah, semoga Allah tidak memberikan pahala kepadamu. Tudafi'inar rijal, kau desak-desakan, kau mendorong-dorong kaum lelaki
agar kau bisa menyentuh hajar, agar kau bisa menyentuh rukun yamani, semoga Allah enggak berikan pahala kepadamu. Karena masalah desak-desakan, ikhtilaf, ini adalah masalah yang besar. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha setelah dia mengatakan semoga Allah tidak berikan pahala kepadamu? Kata dia, ala kabbarti wa marart. Tidakkah kau cukup bertakbir saja ketika sejajar dengan Hajar Aswad, kau cukup mengucapkan bismillahi Allahu akbar, kemudian kau berjalan? Tidakkah cukup kau melakukan itu saja tanpa harus mendorong-dorong, berdesak-desakan dengan kaum lelaki? Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, perhatikan ini. Berdesak-desakan dengan kaum lelaki saja di tempat yang paling agung di permukaan bumi ini, di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, tempat ketaatan, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja dikecam oleh para salaf terdahulu, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan wanita yang berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, dorong-mendorong dengan kaum laki-laki di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat ngumpul, dan seterusnya, bahkan dalam keadaan mengenakan perhiasan yang sangat indah dan sempurna, dan mengenakan wewangian yang sangat harum. Tentu akan lebih dikecam lagi. Tentu akan lebih dikecam lagi. Makanya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bacalah Al-Quran, ambillah petunjuk Al-Quran, ikuti pedoman Al-Quran, ya. Hiduplah di bawah bimbingan Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah menjadi fitnah, ya, di dunia ini atau di permukaan bumi ini. Dan fitnahnya kaum wanita bukan saja fitnah untuk orang-orang yang berada di luar, akan tapi juga bagi suaminya dan anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara istrinya wanita, dan memberikan fitnah kepada Nabi SAW, ya, memberikan fitnah kepada Nabi SAW. Apa itu, Ustaz? Silahkan baca surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, di mana Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demi apa? Demi keridhaan istrinya. Agar bagaimana istrinya ridho kepadanya, sayang kepadanya, Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan istri menjadi fitnah, ya. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya istri-istri kalian, ya, anak-anak kalian, harta kalian adalah fitnah bagi kalian. Allah katakan kepada Nabi SAW, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kenapa Nabi lakukan itu? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kau lakukan itu untuk menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi fitnah wanita itu bukan saja fitnah, ya, buat orang-orang di luar sana, akan tapi juga bagi suaminya sendiri. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu sekali lagi, jadilah sebaik-baik perhiasan. Jadilah sebaik-baik perhiasan dengan mengikuti petunjuk nasihat Al-Quran, berjalan, ya, di bawah naungan bimbingan ajaran Islam, di atas rel syariat, maka insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, kemuliaan, kehormatan bagi ibu-ibu baik di dunia maupun di akhirat. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memperbaiki istri-istri orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki putri-putri orang-orang yang beriman. Semoga Allah jaga, ya, para wanita muslimah dari segala macam fitnah, keburukan, dan kerusakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan keberkahan kepada kaum wanita muslimah, istri-istri orang-orang yang beriman, putri-putri mereka. Allah berikan keberkahan sehingga memberikan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita, ibu-ibu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf untuk kali ini tidak ada pertanyaan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa membuka pertanyaan
Untuk ibu-ibu bagi yang mau bertanya cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.